Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget mau ke sebuah smartphone 5G termurah dari Poco M3 Pro 5G. Jadi kita akan lakukan review smartphone ini, kelebihannya maupun kekurangannya setelah kita gunakan selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Dan apakah HP ini worth it untuk kalian beli atau tidak? Pastikan kalian tonton sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Poco M3 Pro 5G ini. Oke guys, ini dia adalah Poco M3 Pro 5G. Jadi setelah kita 2 minggu gunakan smartphone ini, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Dimana varian yang kita uji kali ini adalah varian RAM 6GB dan internal storage sebesar 128GB. Mari kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya dari HP ini. Kelebihan pertama dari HP ini adalah performance yang diberikan, di mana prosesor MediaTek Dimensity 700 ini menurut saya sudah sangat cukup untuk digunakan sehari-hari. Mau kalian pakai buat browsing, mau kalian pakai buat sosial media, mau kalian pakai buat gaming, itu sudah sangat cukup guys. Kalau misalnya kalian penasaran tes gamingnya, sudah tayang di video sebelumnya. Kalian bisa langsung cek aja. Dan untuk sistem pendinginan ketika kita pakai HP ini buat gaming, itu juga bagus guys. Kemudian kelebihan kedua yang menurut saya ketika saya gunakan HP ini adalah kualitas dari kamera Poco M3 Pro 5G ini, dimana kualitas kamera di HP ini termasuk lumayan baik, dimana memang bukan yang terbaik, tapi dia termasuk kategori baik. Setelah ini kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya supaya kalian dapatkan gambaran utuh mengenai kualitas dari kamera Poco M3 Pro 5G ini. Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget menguji coba kamera depan dari Poco M3 Pro 5G. Jadi kurang lebih seperti ini kalau misalnya kita gunakan buat vlog. Kalau kalian lihat sendiri untuk kualitas gambarnya secara dynamic range-nya juga masih ya nggak terlalu bagus gimana ya guys. Tapi ya boleh lah, termasuk lumayan lah. Tapi langitnya jadi putih banget meskipun di sini memang lagi mendung. Tapi harusnya nggak seputih ini ya guys langitnya. Jadi ini kurang lebih untuk kualitas kamera depannya ya guys. Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Poco M3 Pro 5G. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas mikrofonnya, kualitas audionya. Kalau kita gunakan buat vlog seperti ini ya, di outdoor kurang lebih seperti ini. Silahkan tuh pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi daya tahan baterai di smartphone ini yang termasuk awet untuk digunakan seharian guys. Jadi kalau menurut review gadget sih nggak bakal habis sih seharian kecuali kalian pakai buat gaming non-stop. Dan overall baterai life yang diberikan oleh Poco M3 Pro ini sudah sangat baik guys. Kemudian fitur di HP ini sudah lengkap banget sih guys. Ada NFC, ada Air Blaster, ada side fingerprint scanner, dan ada headphone jack 3,5 mm, lengkap banget untuk sebuah smartphone di rentang harganya, dan itu sudah bagus banget guys. Kemudian seperti biasa untuk HP 5G punya kelebihan adalah dari sisi penangkapan sinyal 4G-nya itu jauh lebih baik dibandingkan HP 4G sekelasnya ataupun yang lebih tinggi. Kemarin kita sudah sempat buktikan antara perbandingan sinyal 4G di Poco M3 Pro 5G dengan iPhone XR. Waktu itu kita bandingkan sama-sama di LTE Ca13, tapi ternyata performance sinyalnya ataupun speed testnya itu jauh lebih baik di Poco M3 Pro 5G dibandingkan iPhone XR. Dan itu membuktikan sekali lagi bahwa HP 5G itu punya penangkapan sinyal 4G yang jauh lebih baik dibandingkan HP 4G. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP Poco M3 Pro 5G. Mari kita bahas mengenai kekurangan dari smartphone ini. Ketika kita bicara kekurangan, tentunya kekurangan pertama yang review gadget rasakan adalah waktu charging di smartphone ini itu ternyata cukup lama juga guys. Jadi di 2 jam seperempat itu baru bisa penuh meskipun kita pakai charger 18 watt. Dan sayang banget sih sebenarnya ini sudah HP yang lumayan bagus banget. Tapi ya masih oke lah karena baterai life-nya bisa dipakai untuk seharian. Terus kemudian yang kedua adalah secara feels HP ini termasuk licin untuk digunakan tanpa case. Jadi bagi kalian yang nggak suka pakai case,
Ya mungkin itu informasi yang perlu kalian ketahui, di mana saya sangat menyarankan sih kalian pakai case aja untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Kita akan masuk ke closing ya guys, untuk menyimpulkan apakah HP ini worth it atau tidak untuk kalian beli. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari HP Poco M3 Pro 5G ini? Kalau menurut review gadget sendiri, untuk HP Poco M3 Pro ini sendiri sudah sangat worth it untuk kalian beli. Dengan varian yang RAM 628GB ini sebenarnya sudah future proof, di mana kalian bisa pakai HP ini selama kurang lebih 2-3 tahun, 2-3 tahun sampai 4 tahun ke depan, dan pasti nggak akan ada masalah karena dia sudah 5G ready, dan penangkapan sinyal 4G juga jadi jauh lebih baik daripada HP 4G lainnya. Terus kemudian kalian bisa buat main game, dan kalian bisa buat sosial media, refresh rate-nya 90Hz. Dan ini kayak iklan ya, tapi bukan iklan sih guys, tapi karena memang saya merasa ketika saya gunakan selama 2 minggu pemakaian ini, produk ini saya juga beli sendiri, dan menurut saya sih ini worth it banget sih guys. Jadi kalau misalnya kalian tanya untuk HP 5G mana yang termurah, ya Poco M3 Pro ini yang termurah ya guys untuk saat ini. Dan kita berharap sih ke depan akan ada produk-produk 5G lainnya yang lebih murah lagi, mungkin bisa turun ke harga 1 jutaan. Kita tunggu aja ya guys dalam 1-2 tahun ini. Karena menurut saya sih untuk HP 5G dari Poco M3 Pro ini sudah sangat-sangat cukup untuk dipakai sehari-hari. Dan ini adalah pendapat dari Review Gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.